Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya minta maaf Bapak Ibu. Tema kita mungkin soalnya saya nanti pulang dari pergi tadi si kajian jauh belum pekerjaan. Sudah persiapan tapi belum pekerjaan. Ada persiapan. Tinggalan. Tema kita pada kesempatan sore hari ini, dan ini juga termasuk al-kabair, jenis-jenis dosa-dosa besar, yaitu membagi harta waris tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Siap Ibu? Oke. Baik Ibu. Oke. Membagi harta waris tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu. Jamaah berbahagia. Tentunya saya jenengan kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita, tubuh kita, badan kita, lahir batin kita milik Allah, maka ibu-ibu, apapun yang menempel, apa yang melekat di tubuh kita, di diri kita juga milik Allah. Tahulah ibu, kalau diri kita ini saja milik Allah, maka apapun yang melekat, yang menempel dalam diri kita juga otomatis milik Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini tas saya Bu, ini tas saya Bu. Ini tas dari jamaah. Iya, dari jamaah. Kalau ini tas saya, maka apapun yang ada di dalamnya berarti hukum asalnya milik sinten? Milik saya. Maka Ibu, milik saya. Ini rumahnya Mas Adi. Maka hukum asal segala yang ada di dalam rumah ini milik sinten? Hukum asalnya ya milik Mas Adi. Panjenengan si A punya mobil, hukum asal semua yang nempel melekat di dalam mobil milik ya pemilik mobil, gimana Bu? Kan tentara sepakat gitu. Si A punya sawah, punya ladang, punya kebun. Maka hukum asal apapun yang ada di dalam sawahnya ya milik dia. Misalnya simpulan dia punya tanah, punya sawah, punya ladang. Hujan turun, kemudian tumbuh pohon ates, pohon pepaya. Maka pohon pepaya ini milik siapa? Ya milik yang punya tanah, meskipun dia tidak pernah menanam. Dan dia duduk sumur, ternyata nemu emas. Milik siapa? Ya milik yang punya tanah. Dia toh bener si duduk. Si duduk kan tukang. Jadi Bu, kalau kita punya apapun, maka hukum asalnya yang menempel, yang melekat di dalamnya ya milik pemilik itu. Si A punya dompet, maka hukum asalnya isi dompet ya milik pasangan. Ya milik dia. Jelas Bu?
Sama dengan kita, Bu. Kita ini 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini milik Allah, maka semua yang melekat, yang menempel di dalam diri kita juga otomatis milik. Karena kalau semangat ibu-ibu deh. Aduh, salah ibu. Kalau diri kita ini milik Allah, maka otomatis apapun yang melekat menempel di dalam diri kita juga otomatis milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu milik Allah, maka mobil ibu milik siapa? Milik Allah. Tanah jenengan, rumah jenengan, aset jenengan, properti jenengan, HP jenengan, pakaian jenengan, apapun yang jenengan miliki itu otomatis milik Allah. Soalnya jenengan saja milik Allah. Kenapa? Karena rumah kita, mobil kita, motor kita itu kan turunan dari kita. Otomatis turunan itu mengikuti pokoknya. Maka Bu, berarti harta kita milik Allah. Kalau diri kita milik Allah, maka harta yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diri kita milik Allah, otomatis harta yang kita miliki juga milik Allah. Harta yang kita miliki mungkin itu berasal dari Allah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 33 nggih. Wa atahum mimma lillahi allazi atakum. Harta yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Mimma lillahi allazi atakum. Harta yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, karena harta kita itu milik Allah, karena harta itu milik Allah, maka cara untuk mendapatkan harta satu, yang kedua, setelah dapat harta, cara untuk membelanjakan harta harus ikut aturan Allah. Ini dua, karena harta itu milik Allah, maka cara untuk mendapatkan harta harus ikut aturan Allah. Setelah kita mendapatkan harta, maka cara untuk membelanjakan harta juga harus ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak bebas. Betul, Bu? Ibu, ada 3 harta khusus. Ada 3 harta khusus yang pembagiannya itu langsung dihandle, diatur, diambil alih langsung oleh Allah. Ada 3 harta khusus yang pembagiannya itu langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, harta zakat. Bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Harta zakat itu, penerima harta zakat itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Ada 8 golongan. Yang pertama fakir, miskin, amil, terus mu'allaf, budak, gharim, orang yang punya hutang, kemudian sabilillah dan ibnu sabil. Barang siapa yang dia bayar zakat kok tidak diberikan kepada salah satu dari 8 golongan ini, maka zakatnya terancam batal, tidak sah. Boleh nggak, Bu, harta zakat diberikan kepada janda? Kalau miskin. Tambahannya Mas, boleh nek miskin. Yo pinter berarti gini. Berarti janda kaya itu, Bu? Oh, tiangnya rabu. Janda itu tidak masuk 8 golongan, jelas ya. Tapi boleh menerima syaratnya boleh nggak Pak harta zakat kita berikan kepada marbot? Boleh. Kalau boleh nggak kita berikan kepada pengangguran? Boleh. Kalau miskin. Ada nggak pengangguran kaya? Mana contohnya? Ya pensiunan presiden. Gimana?
Pensiunan presiden kan ya sugih to, Bu. Nganggur to, Bu. Contohnya ya Pak Titik ada lah, enggak usah ya, Bu. Jangan sebut nama. Enggak usah. Jangan nyebut merek, Ibu. Boleh enggak, Bu? Zakat kita diberikan kepada anak yatim? Boleh. Nah, dengan catatan miskin. Bukan yatimnya tapi miskin. Betul. Bukan yatimnya tapi miskinnya. Ada nggak Bu anak yatim kaya? Ada. Boleh nggak Bu harta zakat kita diberikan kepada orang yang sudah tua renta? Boleh. Boleh dengan syarat miskin. Tua renta kaya itu betul? Oh banyak. Dan mungkin, jadi boleh nggak Bu harta zakat kita diberikan kepada mahasiswa? Boleh. Dengan syarat dan seterusnya. Dan Bu, yang kedua Bu, harta yang langsung dibagi Allah. Yang kedua adalah harta ghanimah. Harta ghanimah itu bisa dilihat di surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil. Al-Anfal ayat 41. Harta ghanimah. Dan baik langsung yang ketiga sekarang. Yang ketiga harta yang pembagiannya langsung diatur Allah. Yang ketiga harta waris. Ini yang nanti mungkin akan kita bahas insyaallah. Baik. Di antara fitnah atau ujian yang ditimpakan Allah kepada manusia adalah fitnah harta. Betul Bu? Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat punya fitnah ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad. Dan ternyata Bu, banyak orang yang dia tidak lulus ketika diuji dengan harta. Artinya banyak manusia yang terfitnah dengan harta. Maka bunyi, Nabi itu tidak berlindung dari harta, enggak. Tapi Nabi berlindung kepada Allah dari fitnah harta. Dan kenapa? Karena secara zat harta itu tidak terpuji dan tidak tercela. Yang terpuji, yang tercela sinten? Pemiliknya, pemilik harta. Dia kaya, tapi tidak bersyukur, tercela dia. Dia miskin, nggak punya harta, tapi tidak bersabar, tercela dia. Tapi kalau dia kaya, syukur, ya tidak tercela, dia terpuji. Dia miskin, kemudian dia bersabar, ya dia terpuji. Jadi terpuji, tercela itu bukan karena hartanya, tapi karena sikap dari pemilik harta. Betul Bu? Nabi kita Muhammad pernah berdoa Bu dalam hadis Al-Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Berarti Nabi berlindung dari fitnah harta. Macam Bu, banyak orang yang dia terkadang terfitnah harta Bu ya. Sekarang aku pertanyaan, kapan seseorang itu dikatakan terfitnah harta? Kalau orang itu punya salah satu dari dua ciri. Kalau dia punya salah satu dari dua ciri ini, berarti dia sudah terfitnah dengan harta. Satu, dengan sebab harta dia meninggalkan kewajiban. Dengan sebab harta dia meninggalkan kewajiban. Contoh, goro-goro kerja itu akhirnya orang sholat. Nah, berarti dia sudah terfitnah dengan harta. Goro-goro melayani konsumen karena banyak pelanggan, akhirnya dia tidak sholat Jumat. Berarti dia terfitnah dengan harta. Goro-goro dia bertani, nelayan, mungkin dia pegawai rapat, akhirnya dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat, tidak mau haji, tidak mau umroh, berarti dia terfitnah dengan
harta. Dengan sebab harta dia meninggalkan kewajiban. Yang kedua Bu, ciri orang yang terfitnah dengan harta. Yang kedua, dengan sebab harta dia bermaksiat. Dengan sebab harta dia bermaksiat. Dalam kurung mengambil yang haram. Dengan sebab harta akhirnya dia mengurangi timbangan. Dengan sebab harta dia ambil riba, dia mencuri, dia membegal, dia merampok, dia nyogok, dia judi, dia korupsi, dia menggelapkan malsu nota, malsu. Nah, ini berarti dia terfitnah dengan harta. Maka Bu, ada orang Bu kaya raya, duitnya yo sak bagur, misalkan begini. Tiba-tiba datang pengemis, dia sengaja tidak memberi. Menurut jenengan, orang seperti ini pelit bukan? Si A kaya raya, duitnya sak bagur. Ada pengemis datang, minta-minta, tapi dia nggak ngasih, sengaja nggak ngasih. Jelas ya? Padahal duitnya sak bagur. Pertanyaan Bu, orang seperti ini menurut jenengan pelit badan? Dalam pelit? Enggak. Jawabannya orang seperti ini tidak pelit. Kenapa kira-kira? Karena memberi pengemis hukumnya memberi orang mengemis mungkin. Nanti ada di sini pembahasan tentang mengemis mungkin. Hukum ini pengemis benar-benar pengemis maksudnya. Bukan jadi profesi, bukan profesi. Jadi memang benar-benar dia ini orang miskin lah. Memang pantas mengemis, jelas sih. Memberi pengemis yang dia pantas mengemis hukumnya wajib, sunnah, mubah, haram, halal, makruh. Belum? Sunnah. Sunnah ya. Termasuk kan sedekah toh Bu. Sedekah toh. Nah, ada orang kaya raya, dia sengaja tidak sedekah sunnah, itu tidak dianggap pelit. Jadi standar pelit menurut para ulama itu ketika dia tidak melakukan kewajiban. Si A kaya raya, duitnya miliar, duitnya yo sak bokok, tangganya mantu. Ini sengaja nggak nyumbang. Pelit betul? Tidak, karena tidak menurut pandangan ulama loh. Bukan menurut pandangan masyarakat. Nah menurut masyarakat yang pelit tuh ya. Jadi dikatakan pelit itu kalau dia tidak menunaikan yang wajib, itu pelit. Menurut pandangan ulama. Tapi kalau menurut pandangan masyarakat kan pelit. Bu, yang lebih parah lagi, ada orang yang dia melakukan dua-duanya. Gara-gara sebab harta, dia meninggalkan kewajiban plus maksiat. Jadi gara-gara kerja, akhirnya orang sholat Jumat, orang sholat Zuhur, dia nyogok sisa. Betul tuh berarti ya? Tadi tak sampaikan Bu, orang itu dikatakan terfitnah harta kalau dia punya salah satu dari dua ciri. Yang pertama tadi apa Bu? Meninggalkan kewajiban. Yang kedua, mengambil haram alias maksiat. Baik Bu, sekarang kita masuk ke harta waris. Nah, di antara bentuk seseorang itu terfitnah dengan harta adalah membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Kita nggak bicara orang Kristen, Buddha, Hindu, nggak mungkin. Tapi orang Islam,
rajin sholat, rajin puasa Ramadan, rajin qiyamul lail, umroh bolak-balik, pak kaji, hafal Quran. Ngoten Bu, ini yo santun, dermawan, bukan bandit. Tapi ternyata ketika masalah bagi waris, dia tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten iki enten Bu. Apa ya Bu? Dia bukan penjahat. Dia orang soleh, ada kutip, imam masjid. Tapi masalah harta waris, dia sengaja tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang yang pertama kita bahas Bu, definisi dari harta waris Bu. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, dhahaba jumhur al-fuqaha al-malikiyah wasyafi'iyah wal-hanabilah. Menurut 3 madhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, apa sih definisi harta waris? Ila at-tirkatu, hiya kullu ma yukhallifuhu al-mayyit minal amwali wal huquqi at-thabitati mutlaqan. Nah, ciri harta waris menurut 3 madhab. Yang pertama Bu, ada 2 ciri ya. Jadi dinamakan harta waris itu kalau memenuhi 2 syarat ini. Ini menurut 3 madhab ya. Yang pertama, harta itu ditinggal mati oleh pemiliknya. Dinamakan harta waris kalau ditinggal mati, meninggal oleh pemiliknya. Betul Bu? Pak, kalau ditinggal minggat? Loh, ini kok takut malah guyu jadi. Apakah harta waris? Betul Bu. Misalkan ibu-ibu punya kos-kosan 10 kamar Bu, kamar A, B, C sampai J ngoten Bu. Dengan kos-kosnya Bu saged udhip. Ngoten Bu. Ngoten niku dengan Bu nyetak duit Bu nggih. Lumayan Bu. Nggih nyetak duit Bu. Nah, nek mriki enten Mas kos-kosan. Hanya nggih Bu, saged kampus. Nah, di kos mahasiswa-mahasiswi ngoten Bu. 4 tahun wisuda rampung pamitan boyongan. Nah, suatu hari Bu ada mahasiswa jadi setelah selesai wisuda tuh pamitan ingin boyongan. Beresi barangnya rampung pamitan pulang dia misalkan rumahnya Medan. Kira nggih? Kunci diserahkan ke jenengan lagi yang punya kos-kosan. Lalu jenengan cek. Ternyata Bu, ono sandal, ono kompor, ono kantrok, ono mangkuk, misalnya mungkin, ono piring, ono sendok, ono ono cukuran, intinya ditinggal. Lalu pertanyaan saya Bu, barang-barang yang ditinggal dia ini apakah boleh dengan dimiliki? Ini kan ditinggal toh. Apakah ini harta waris? Tentu tidak. Bukan harta waris bukan harta waris. Yang kedua, apakah jenengan sebagai pemilik kos-kosan boleh memiliki? Boleh betul? Bu? Bu? Jawabannya boleh. Kan sudah ditinggal. Dia sudah kemas-kemas. Tadi kan sudah kemas-kemas, beres-beres, rampung toh, pamitan. Kunci diserahkan ke jenengan sudah toh. Pamit. Tadi ya kunci sudah toh sudah kemas-kemas, kunci diserahkan ke jenengan. Berarti kan rampung toh akan selesai toh. Jadi ini pulang ke Medan. Ya sudah berarti kan jadi kan itu. Ternyata tadi ono kantrok, ono misalnya mungkin. Maka itu boleh menjadikan milik. Betul nggih? Enggak perlu dikonfirmasi. Dalam pamitan enggak perlu. Hukum asalnya enggak perlu. Kalau enggak punya nomornya mungkin kan kita mungkin. Kalau sekarang gampang nomor gitu. Zaman dulu misalnya ada orang dia
check in di hotel. Dan 3 hari 3 malam Bu. Setelah selesai check in 3 hari 3 malam, dia check out atau keluar ya selesai. Ternyata ada orang yang mau ya mungkin karyawan hotel lah ya, masuk hotel. Ternyata pelanggan tadi itu, konsumen tadi ninggal sabun, ninggal odol misalnya ya, ninggal anduk, ninggal sandal, maka boleh diambil. Ya tentu kalau karyawan ya tentunya izin ke pemilik ya, ke pemilik owner hotel. Nah tadi kan milik jenengan toh yang mas pesan tadi. Pripun. Boleh nanya nggak ada pertanyaan penyampaian? Iya pripun. Saya merasa itu dari dulu itu menjadi suatu pikiran dari saya. Kalau memang menerima kos-kosan dulu, setelah selesai mereka pergi, dan memang setelah terima pamitan. Dan kalau anak laki-laki kan punya kendaraan Honda. Jadi yang tinggalnya tuh ada yang sampingnya itu ada macam-macam peralatan Hondanya itu kan ditetelan kalau anak muda tuh. Terus sudah dibawa ditinggal. Apakah saya berdosa itu? Kita kalau dia sudah pamitan, kecuali barang-barang yang dititipkan ke jenengan. Barang-barang yang sengaja dititipkan, ketika dia pulang kok lupa diambil, nah ini harus dikembalikan. Tapi kan nggak dikembalikan, kita tahu dengan kamar dia. Nah ini boleh diambil. 2000 barang-barang namanya. Hukum asalnya boleh diambil. Lumayan mungkin dapat kompor, dapat ini satu orang. Dan kamar-kamar yang lain untuk nawirin, baskom, cetre, kulkas, lumayan mungkin. Jelas mungkin. Jadi harta yang sudah ditinggal pemiliknya, dibuang pemiliknya, itu boleh kita ambil. Jadi mungkin harta waris itu cirinya ditinggal mati, bukan ditinggal nikah. Maka mungkin di negara kita orang kalau ingin mengurus harta waris biasanya melampirkan surat kematian, gimana? Baik dari kelurahan atau dari rumah sakit. Nah ini Bu, harta waris itu mencakup semua harta mayit. Harta waris itu mencakup semua harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Murah, mahal, kecil, besar, bergerak, tidak bergerak, itu bagian dari harta waris. Sebagian orang boleh menyangka harta waris itu cuma tanah, properti, ruko, rumah, mobil. Ya tidak Mas. Kursi iya, meja iya, piring iya. Ada sarung, katrok, geng, cetrok bumak nggih. Sempak itu juga bagian. Tidak boleh diambil. Kecuali nanti mengikuti aturan Islam. Jadi semua dulu kan sudah tak sampai kata aku definisi harta. Dulu mungkin pernah harta adalah dia sesuatu yang dia punya nilai, sesuatu yang punya manfaat juga, meskipun tidak dalam kondisi hajat atau darurat. Itu namanya harta. Jadi si A meninggal dunia, dia meninggalkan katrok, sarung, baju, apalagi sendok, piring, bantal, gulai, spray, itu semua bagian dari peninggalan harta waris dia. Maka dia harus dibagi sesuai dengan aturan Allah, tidak boleh sembarangan. Yang kecil, yang besar, yang murah, yang mahal, yang bergerak, tidak bergerak, itu masuk semua. Baik Bu, penetapan kematian itu ada 3 macam. 1, bil musyahadah, kejadian nyata. Penetapan mati itu ada 3 macam. 1, bil musyahadah, kejadian nyata yang disaksikan banyak orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaturi pirsa dumateng warga masyarakat Peleburan.
Misalnya begini, bilih Bapak Fulan bin Fulan sekitar jam sekawan sonten menika sampun kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ada ini namanya bil musyahadah. Kematian dia disaksikan banyak orang. Betul Bu. Yang kedua Bu, penetapan kematian yang kedua itu dengan saksi yang adil minimal 2. Kalau mayatnya tidak diketahui. Kalau mayatnya tidak diketahui. Artinya mayatnya tidak tidak dikenal, ya, tidak diketahui oleh keluarga. Mungkin meninggalnya di luar negeri. Mungkin pas kemah Fulan ini dipangan macan, atau mungkin dia ketika di hutan ditubruk sama singo, misalnya mungkin. Nah, ada 2 saksi yang melihat ini bisa. Oh, dia sudah mati. Bisa. Yang ketiga Bu, dihukumi mati oleh hakim, dihukumi mati oleh pengadilan. Sekarang tahun 2025, misalkan si Fulan ketika usia 50 tahun dia itu hilang. Kapan hilangnya Pak? Di zaman Belanda. Lalu si Fulan ketika hilang usia 50 tahun di zaman Belanda. Sekarang tahun 2025. Dan dia meninggalkan harta waris. Pertanyaan Bu, secara logika Bu, orang yang umurnya orang yang umurnya 50 hilang di zaman Belanda, apakah sekarang kira-kira masih hidup? Secara urip, tentu Bu ya. Maka nanti seperti ini dihukumi mati oleh pengadilan. Sekali lagi, kecelakaan pesawat terbang. Ada 300 penumpang kecelakaan di samudera, di lautan. Seluruh penumpang jenazahnya tidak ditemukan. Nah, nanti dihukumi mati dia tetap. Dihukumi mati oleh pengadilan. Maka harta warisnya boleh dibagi. Ini 3 penetapan kematian. Baik Bu Jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang kedua Bu sekarang, definisi ciri-ciri harta waris. Yang kedua B, yaitu hak-hak yang sah secara hukum yang punya nilai harta. Hak-hak yang sah secara hukum yang dia punya nilai seperti harta. Maka ini juga termasuk bagian dari harta waris. Misalkan kita contoh piutang mayit, si Fulan dia ngutangi Pak RT 10 juta. Lalu si Fulan menghutangi Pak RT 10 juta. Misalkan Pak RT-nya janji akan dilunasi bulan Desember 2025. Akhir Oktober ini Fulan meninggal. Lalu maka 10 juta piutang Fulan yang masih di tangan Pak RT menjadi harta waris. Menjadi milik harta waris. Artinya nanti Pak RT tetap wajib bayar. Kalau harus mati Pak harus bayar, enggak bayar, diberikan kepada ahli waris. Maka Bu, contoh yang kedua, uang pensiun. Uang pensiun ini ada 2 macam Bu. Yang pertama uang pensiun yang diberikan hanya sekali kepada pemiliknya ketika dia pensiun. Ya namanya pensiun Bu.
Jadi uang ini diberikan kepada dia sekali ketika selesai masa pengabdian. Ya uang pensiun lah. Nah, kalau nanti dia ingin meninggal, maka uang pensiun seperti ini menjadi milik ahli waris. Bu, uang pensiun ini Bu, itu dimiliki mayit sebelum mati apa belum? Sebelum ya. Berarti kan ketika dia mati menjadi pindah hak milik menjadi milik ahli waris. Yang kedua, uang pensiun yang diberikan rutin bulanan. Ya, uang pensiun yang diberikan rutin bulanan. Nah ini Bu, ini biasanya itu kan kalau PNS nih, kadang dilanjutkan untuk istrinya Bu ya. Kayak seperti ini, ulama memang tidak pendapat Bu. Pendapat yang kuat ini tidak termasuk harta waris. Jadi kalau istrinya mendapatkan pensiunan seperti ini, bulanan rutin seperti ini, boleh dipek dewe. Jadi tidak harus dibagi kepada ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Yang ketiga Bu, amplop. Amplop sumbangan ketika takziah. Amplop sumbangan ketika takziah itu munculnya lebih dulu. Amplop atau orang mati dulu? Ada amplop baru mati, nama mati baru amplop. Ono wong mati baru ada amplop. Berarti mungkin amplop ini tidak masuk harta waris. Karena dia itu muncul setelah kematian. Sampai mati sih nanti baru amplop. Nah orang mati orang amplop. Berarti amplop sumbangan orang yang takziah itu tidak termasuk harta waris. Wallahu a'lam. Ini ada kaitan begini, yaqumul warisu maqama muwarrithihi fi kulli syai'in. Ahli waris itu mengganti posisi pewarisnya dalam segala hal yang berkaitan dengan harta. Misalnya kita contoh, si fulan punya rumah, punya mobil, lalu dia meninggal, maka mobil rumahnya milik ahli waris. Tadi ya, ahli waris itu mengganti posisi pewarisnya dalam urusan harta. Yaqumul warithu maqama muwarrithihi fi kulli syai'in. Misalnya gini lagi, si fulan menyewa ruko. Si fulan menyewa ruko kepada Pak RT selama 10 tahun. Jelas begini? Baru dipakai fulan 3 tahun, fulan meninggal. Jadi kan masih ada waktu 7 tahun. 7 tahun ini kepemilikannya pindah kemana? Ahli waris fulan. Jelas sih? Yang ketiga Bu, misalnya si fulan dia mau beli mobil seharga 500 juta, tapi pakai syarat. Misalnya fulan beli mobil senilai 500 juta kepada Pak RT. Dia ngomong, Pak RT, saya akan membeli mobil panjenengan 500 juta. Maka Bu, ini DP-nya 5 juta. Neng, ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Ada syaratnya. Syaratnya adalah saya pakai dulu 5 hari. Kalau rentang waktu 5 hari ini kok tidak tak kembalikan, berarti jual beli lanjut. Jelas nih. Tapi kalau sebelum 5 hari kok tak kembalikan, berarti jual beli batal. Pak RT sepakat. Jadi seperti ini boleh Bu. Seperti ini boleh. Yang penting syaratnya disepakati. Jelas nih, 5 hari. Nah, fulan membeli mobil Pak RT 500 juta. Tapi ada syaratnya, waktu dipakai dulu 5 hari. Baru dipakai 2 hari, fulan mati.
Misalkan. Nah, maka maka khiyar kan masih ada waktu 3 hari itu mungkin 3 hari ini pindah menjadi haknya ahli waris. Artinya kalau ahli warisnya membatalkan boleh. Dan sebaliknya ahli warisnya melanjutkan juga boleh. Jadi waktu sisa 3 hari ini pindah hak menjadi milik ahli waris. Benar Bu? Tapi ini khusus untuk masalah harta Bu, yang bisa diganti posisinya. Tapi kalau selain harta maka tidak boleh. Misalnya contoh, si bulan PNS, ASN, lalu dia mati, meninggal. Bisa nggak Pak anaknya menggantikan posisi dia jadi PNS? Ora ento mah. Ngono ento yo enak kuwi. Ora ento. Sekali lagi, si fulan hakim meninggal dunia, apakah anaknya otomatis jadi hakim mengganti dia? Kali, si fulan ustaz, misalnya ustaz, penceramah di masjid X misalnya, tiba-tiba dia meninggal, apakah otomatis anaknya ngisi di sini? Enggak. Jelas oke? Jadi kalau untuk khotib Jumat, imam masjid, wali nikah, PNS, pegawai, hakim ini tidak bisa diwariskan. Bapak ketua takmir meninggal, apakah otomatis anaknya jadi ketua takmir? Madan. Baik Bu, jangan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang hukum membagi tadi saya lupa bunyi masalah waris ini. Baik Bu, hukum membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah ini ada 4 macam. Ada 4 kondisi. Seseorang membagi harta waris itu tidak ikut aturan Allah ini ada 4 kondisi. Yang pertama, karena tidak tahu, jahil, orang ngerti Mas. Ada Bu, game kadung. Karena nggak tahu, yang ahli waris malah nggak dapat, yang tidak ahli waris malah dapat. Mungkin. Atau karena dia jahil, yang harusnya dapat banyak dapat sedikit, yang dapat sedikit harusnya dapat sedikit dapat banyak. Mungkin. Nah, bagaimana Pak hukumnya kalau ada orang yang dia membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah tapi nggak tahu Mas, nggak tahu Bu, jahil dia. Maka yang seperti ini semoga dimaafkan Allah. Semoga Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Semoga dimaafkan. Mana dalil hadis Nabi nggih? Innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis Ibnu Majah. Allah niku mau maafkan seorang hamba ketika dia berbuat maksiat atau berbuat kesalahan. Kapan? 1, ketika al-khata', yaitu khata' niku tersalah Bu. Artinya tidak ada unsur sengaja. Ya tadi termasuk jahil. Masuk jahil. Yang kedua nisyan, lupa. Yang ketiga dipaksa. Maksud Bu. Nah, Pak bagaimana Pak kalau dia dulu mungkin tahun 2000 ada sebuah keluarga bagi waris tidak menggunakan aturan Allah karena jahil. Sekarang wis ngaji, punya ilmunya Pak, ternyata keliru. Nah, maka setelah dia diberitahu punya ilmu, maka dia wajib taubat. Yang kedua, wajib melakukan konsekuensi taubat. Jadi ada taubat, ada konsekuensi taubat. Misalnya kita contoh, sebuah keluarga tahun 2000 bagi harta waris tidak ikut aturan Allah karena masih jahil, belum kenal ngaji, belum kenal kayak gini, ilmu kayak gini dia nggak tahu. Nah sekarang dia ngaji, punya ilmu, tahu dia. Setelah dicek, dipikir-pikir, oh
ternyata keliru. Ini seharusnya jatahnya kakak ini itu 300 juta. Kok malah cuma tak kasih 10 juta, cuma tak kasih itu dari jatah kakak 300 juta, cuma tak kasih 200 juta. Jadi kan kurang 100 juta, malah tak pek dia. Nah, taubat dan lakukan konsekuensi taubat. Apa Pak? 100 juta yang pernah kita ambil tadi kasihkan ke kakak. Kalau nggak punya, Itu namanya konsekuensi taubat. Kalau nggak punya, ya dipunya kayak. Bu, sebagian orang itu terkadang dia nggak punya duit, jelas sih, cash, tapi dia punya aset yang bisa diduitkan. Dia nggak punya uang, tapi punya properti yang bisa diuangkan. Karena nanti Pak Yudim dol. Si Abu, dia masuk warung. Dia masuk warung mau ambil gorengan itu. Dan ibu misalnya ambil gorengan itu. Satu gorengan 1.000, berarti kan bayarnya butuh 7.000 tuh Bu. Dan nah dia ini bayar cuma 5.000 misalnya ini. Nah, ketika dia bayar 5.000, dia bilang, Pak ikhlas Pak nggih. Misalnya, kata penjualnya, dia ikhlas Mas. Pertanyaan, apakah ini sudah kita pegang ridho? Lu kenapa? Dia dijelaskan. Jadi dihukumi ridho itu tadi dua, satu nggak dipaksa, kedua dijelaskan. Jadi dia itu makan gorengan pitu, bayar cuma 5, tapi dia membuat hilah itu kamuflase, ngakali. Pak ikhlas Pak nggih? Ikhlas. Bapak ikhlas Bu. Ikhlas Pak nggih ikhlas. Lah dia merasa sudah rindu atau belum? Jelas Pak. Saya tadi ambil 7. Nek saya bayarnya hanya 5. Ikhlas Pak? Yo ora Mas. Lah ora dong. Kadang orang itu bikin hilah dia, ingin ngakali dia dulu. Alasan Bu. Dan mungkin. Yang kedua Bu, tadi kan jahil ya, yang kedua. Darurat alias dipaksa. Dipaksa mungkin ya mungkin. Dipaksa nyawanya mau dibunuh, atau mungkin kalau enggak mengikuti aturan dia diteror, dipotong telinganya, dipotong jarinya, dipotong hidungnya. Ini terjadi mungkin. Misalnya kita contoh, si Fulan miliarder, sugih dia gitu, kaya raya Bu, duitnya kayak suket, gue kayak demi Bu. Nah, kemudian dia ini punya 2 anak laki dan perempuan, neng masih kecil, masih SD kelas 2 sama TK misalnya Bu. Kemudian istrinya meninggal, meninggal. Akhirnya Fulan ini nikah lagi dengan wanita kedua. Jadi kan wanita ini kan ibu tiri bagi 2 anak itu gimana? Ibu tiri toh. Nah, suatu hari Fulan meninggal dunia. Nah, ibu tiri ini jahat dia, ingin memisahkan, ingin menguasai harta waris suaminya. Lalu maka dia maksa anak kecil tadi Bu untuk mengikuti aturan dia. Jelas ya? Ya namanya anak kecil Bu, usia TK, usia kelas 2 SD, ngerti apa-apa, diancam malah. Mungkin Bu, namanya harta tadi, harta itu dari fitnah tadi Bu. Ini mungkin. Maka yang seperti ini yang berdosa bukan anak kecil tadi, tapi emaknya tadi. Bu, nah jadi ngelihat Bu kezoliman, kejahatan yang berkaitan dengan harta waris itu malah kerabat sendiri. Kadang ibu sendiri, kadang paman sendiri, kadang kakek sendiri, kadang bibi sendiri. Tadi termasuk ibu sendiri. Justru yang jahat itu terkadang
lingkungan keluarga kerabat mereka sendiri. Sangat mungkin seperti ini. Dan ini mungkin ancamannya luar biasa. Ancaman bagi orang yang tidak membagi waris dengan aturan Allah, Bu. Jadi kan bisa lihat, Bu, di surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di An-Nisa ayat 13 itu janji pahala berupa surga dari Allah bagi orang yang membagi waris ikut aturan Allah. An-Nisa 13. Nah, An-Nisa 14 itu ancaman neraka kekal. Kekal, Bu, bagi orang yang dia bagi waris tidak ikut aturan Allah. Tak baca. Ayat 13 ya, kata Allah, tilka hududullah, itu adalah aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, di sini dalam rangka tadi kita taat untuk membagi waris, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ini janji Allah bagi orang yang bagi waris ikut aturan Allah. Ayat berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia bermaksiat, artinya tidak mengikuti aturan Allah ketika bagi waris, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, maka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, kekal. Bukan perkara sepele ternyata, kekal. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14, mengerikan. Jelas begini, Bu, harta waris itu bagian dari ujian kehidupan. Dan tadi tak sampaikan di awal, kok banyak orang yang tidak lulus masalah harta waris ini. Banyak orang yang gagal. Dia sebenarnya mungkin secara kasat mata zahirnya dia bukan bandit, dia bukan garong, dia bukan penjahat, Bu. Dia dikenal orang soleh, ada kutip ya, sholatnya rajin, mungkin dia Pak Kaji, mungkin dia Pak Umroh, mungkin kan Pak Umroh, mungkin Bu, sholat malamnya kentang, puasa sunahnya oke, Bu, masya Allah, gitu. Sholat, bahkan mungkin dia ketua takmir, mungkin dia juga khotbah, mungkin dia ustadz kan, mungkin dia kiai, mungkin Bu. Tapi ternyata dia tidak lulus dalam masalah harta waris. Berarti, Bu, sebenarnya dia bukan orang soleh. Meskipun dia rajin sholat, hafal Quran, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Umroh, jelas ya? Sholat malam, sholat tahajud, sholat duha. Kalau dia tidak mengikuti aturan Allah ini, akhirnya dia mendolimi saudara-saudaranya, bukan orang soleh. Bu, kapan seseorang itu dinamakan soleh? Si fulan solih, fulanah solihah. Kapan bahas ingat, Bu? Dalam? Mengikuti perintah Allah. Terus? Seseorang mungkin dikatakan soleh itu kalau dia punya dua ciri. Nek jenengan punya dua ciri ini berarti jenengan solihah. Nek lanang ya soleh. Kurang salah satu tidak orang soleh. Meskipun rajin sholat, meskipun rajin poso sunah, meskipun apal Quran, meskipun ustaz kiai, meskipun tiap bulan umroh dia, kalau nggak punya dua sifat ini bukan orang soleh. Ada, Bu? Apa definisi orang soleh?
man qama huququllahi wa huququl ibadi. Orang yang dia menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Jadi hubungan dia dengan Allah oke, hubungan dia dengan manusia juga oke. Betul Bu? Berarti Bu, wanita solihah yaitu wanita yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Sekarang, kapan seorang istri dinamakan solihah? Istri solihah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suami. Anak soleh menunaikan hak Allah dan menunaikan hak orang tua. Lagi karyawan soleh menunaikan hak Allah dan menunaikan hak perusahaan. Kan betul. Lagi misalnya, lagi tetangga soleh menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tetangga. Teman soleh, presiden soleh, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak rakyat dan seterusnya. Jelas juga. Kalau ada orang yang tadi sholatnya rajin, puasa rajin, umroh tiap bulan, hafal Quran, kiai, ustaz, tapi dia ketika jadi waris tidak menunaikan hak-hak saudaranya, milik adiknya diserobot, misalnya gitu, ketika jadi waris, milik kakaknya diambil, milik saudaranya diambil, dia sebenarnya bukan orang soleh. Walaupun ustaz, walaupun kiai, bukan orang soleh. Bu, taat aturan dengan rajin ibadah. Ini pun menurut jenengan lebih berat mana? Taat aturan dengan rajin ibadah. Ini pun menurut jenengan lebih berat mana, Bu? Hari ini Bu, mencari orang yang hafal Quran. Kuatah boleh? Kuatah. Banyak hafal Quran. Hari ini mencari orang muslim yang rajin umroh. Wakeh boleh? Wakeh. Mencari orang yang rajin ngaji, rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Kuatah. Tapi mencari orang yang taat aturan itu yang langka. Maksudnya Pak, maksudnya gini Bu, dia itu rajin umroh, tapi penghasilannya riba. Jadi sebenarnya dia tidak taat, tidak ikut aturan Allah. Dia rajin sholat malam, gue Mas, nek orang jilbaban. Jadi sebenarnya dia tidak taat Allah. Dia tiap malam tahajud, tapi dia masih main suap. Jadi PNS masih sogok, nyalon jadi apa nih pejabat atau nyalon jadi TNI misalnya Polri, masih nyogok. Berarti sebenarnya dia tidak taat aturan. Padahal inti kebaikan adalah taat kepada Allah setaat-taatnya. Ini enggak Bu, ada nggak Bu orang yang hafal Quran tapi akhlaknya buruk? Berarti sebenarnya dia belum taat aturan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maaf Bu, contoh yang terdekat Bu. Ada nggak Bu tokoh agama yang kadang dia itu tidak taat aturan? Tokoh agama. Ya contoh yang masih ada di masa ini tahu jual beli kasus haji reguler. Itu kira-kira di sekitarnya itu wong bodoh nopo cah angon nopo wong pinter Bu. Iya. Ada gus-gus banget. Lalu enggak. Kok ngerti Pak? Ya kula ki maca barang. Sebenarnya orang berlebihan. Membaca berita dunia itu boleh, yang penting tidak terlalu berlebihan. Lain jenengan bendino motor berita ngurusi ijazah yang
Orang-orangmu yo ijazah wae. Iki orangmu malah muncul anyar ya Allah. Nggih, rasa terus ijazah Allah. Dalam nggih. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu saya Bu, ini terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau darurat dipaksa tadi berarti dia tidak dosa. Yang ketiga Bu, yang ketiga mungkin tahu hukumnya dan sengaja. Yang ketiga ada orang yang dia bagi harta waris tidak ikut aturan Allah, dia tahu hukumnya tapi sengaja. Maka orang seperti ini Bu statusnya fasik Bu. Fasik. Karena dia fasik, kalau dia tidak bertaubat sampai mati, dihukumi mati su'ul khotimah, mati buruk. Dia wajib bertaubat dan tadi melakukan konsekuensi taubat. Dan kalau dia tidak bertaubat, tidak melakukan konsekuensi taubat, mungkin robot harta waris kerabat keluarganya, nanti di akhirat bisa dituntut. Bu, di negara kita mungkin masalah harta waris itu ada 3 hukum. Yang pertama adat. Artinya Bu, negara kita mengizinkan ketika ada warga negara Indonesia membagi harta waris pakai cara adat, ya silakan. Katanya di Padang niku harta waris hanya dikuasai wanita nggih. Betul ya? Leres. Dan ini Bu, katanya itu jadi kita bareng mungkin. Yang kedua Bu, hukum negara. Nah, kita punya negara itu tidak ikut campur dalam masalah pembagian harta waris kalau tidak diminta. Kalau tidak dilibatkan, negara nggak mau campur tangan. Artinya, kalau kita bagi waris, kok tidak melibatkan negara nggak masalah. Tapi ada yang tidak puas, protes, negara dilibatkan, ya masuk. Yang ketiga Bu, dengan hukum Islam. Inilah yang harusnya kita ambil mungkin sebagai seorang muslim, hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Pak ciri mukmin yang sejati Bu? Ciri mukmin yang sejati itu ada di surat An-Nisa ayat 65 Bu, dan surat Al-Ahzab ayat 36. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, demi Rabbmu. Bayangkan, Allah sampai sumpah dengan dirinya sendiri. Ini perkara penting nih, apa? La yu'minun, tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai seseorang itu Bu, dia mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, memang berat Bu. Memang berat Bu. Bagi waris ikut aturan Islam memang berat, tidak gampang. Ini memang salah satu tadi ujian kehidupan. Banyak orang yang tidak lulus, banyak orang yang kadang gelut, ya betul Bu, sengketa, tidak akur dengan kerabat saudaranya gara-gara warisan. Jadi kan dikasih milih Bu, orang tua jenengan meninggal dunia tidak meninggalkan harta waris, tapi seluruh keluarganya rukun saleh. Yang kedua, orang tua jenengan meninggal dunia meninggalkan harta waris banyak, tapi gara-gara harta waris itu malah sengketa. Pilih mana Bu?
Orang kabeh, Pak. Angel mungkin, pinginnya yo akeh tapi oke. Yang terakhir Bu, yang terakhir yang keempat, ada orang yang dia membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah, dia tahu, dia sengaja, bahkan menghalalkan. Bahkan dia meremehkan, mengejek, kowe hukum Islam. Masa wong lanang loro wong wedok siji, lanang sak pikulan wedok sak gendongan. Apa kuwi? Nggih, ngeten iki bisa kafir. Bisa murtad, keluar dari Islam. Menganggap Allah zalim, Allah tidak adil, ini berbahaya. Terancam kekal di neraka selama-lamanya. Bu, kalau kita belum bisa membagi harta waris dengan aturan Allah, minimal hati kita niku taslim, menerima. Dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, yang terakhir Bu, sebelum kita akhiri Bu, bentuk-bentuk kezaliman dalam masalah warisan. Cepat Bu, masih ada 2 pembahasan Bu. Nanti yang terakhir cara mencegah nih, yang sebelum terakhir ini, bentuk-bentuk kezaliman dalam masalah harta waris. Yang pertama Bu, tidak segera dibagi, ditunda-tunda. Wes esuk, entar sok. Akhirnya ganti generasi. Nah, ini sih repot Bu. Terus begini. Jadi, misalnya ngeten nggih, bae meninggal dunia tahun 50-an. Sampai sekarang harta waris mbahnya ini belum dibagi. Lah anak-anaknya mbah ini meninggal, ganti cucu. Enten mboten ngeten iki, Bu. Tapi mungkin ribut, Bu. Ganti generasi lho. Apalagi nanti ganti cicit sisa. Nah, nggih. Kita ini bisa ribut geger duel. Gara-gara ditunda-tunda. Dan Bu, maka penggawe segera dibagi penggawe ini yang pertama nggih, tidak segera dibagi. Padahal ada yang membutuhkan. Mungkin adiknya ingin nikah, kakaknya mungkin ingin nikah lagi. Mungkin kakak yang pertama ingin nikah lagi, ingin nikah lagi dan lagi. Untuk ngontrak rumah, bayar utang, bayar SPP anak. Nah, jadi begini jangan Bu. Jadi tidak segera dibagi-bagi, ganti generasi, akhirnya sulit, ribut Bu. Sebagian orang Bu, kadang-kadang ketika ada ngeten Bu, bicara harta waris itu tidak tabu, betul. Bicara harta waris itu tidak ada hubungannya dengan harapan orang tua cepat mati. Misalnya ada keluarga nih, bapak ibu anaknya 5. Suatu hari anak ke-5 ini masih SMA tanya masalah harta waris. Terkadang orang tua kan ngeten nggih, koyo-koyo ki ngarep-ngarep bapake arep tidak. Lalu nggih, enggak ada hubungannya antara orang tua berharap mati. Dan itu boleh. Allah yang bagi langsung. Di kitab-kitab para ulama ada namanya apa Bu? Ilmu faraid ibadah. Dari kata fardun, wajib nih Bu. Ilmu wajib. Maksudnya wajib diterapkan. Bicara harta waris itu tidak identik dengan rakus harta. Ini Bu, tidak identik dengan serakah. Betina ngomong harta waris koyo-koyo serakah. Ini enggak saya. Bu. Bicara harta waris itu tidak identik dengan mata duitan. Tidak identik dengan rakus, tamak, malas kerja, boten. Lalu itu hadiah, minta boleh.
Dan penting ini. Sebagian orang mengadang bungadan. Misalnya dia bapaknya meninggal dunia. Anak yang ketiga dia butuh dana untuk nikah. Misalkan begini. Kadang ibu ngeten, bu apa urung di apa urung nyewu lho, itu begini kadang ya. Bapak urung nyewu, kuburannya urung gare, terus ngomong parisa prasopan. Benar seperti itu. Bu, pertanyaan Bu, sejak kapan harta waris niku pindah menjadi milik ahli waris? Memang di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama Bu, menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, sejak mayit mati. Ya masa aku salah Bu. Sejak mayit meninggal. Dia mau cobain toh. Sejak jadi mayit. Oh iya oke. Protes Mas. Apa? Kayaknya orang protes nih. Tidak apa-apa Bu. Sejak meninggal. Misalnya contoh Bu, si Fulan meninggal jam 6 pagi, jadi maka detik dia meninggal dipastikan wafat, otomatis semua harta milik. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua Bu, menurut mazhab Maliki, harta waris pindah menjadi milik ahli waris itu setelah hak-hak mayit diselesaikan. Setelah hak-hak mayit diselesaikan dulu. Apa Pak hak-hak mayit Pak? Urut 1, biaya perawatan jenazah. Mana Bu? Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan utang-utang mayit. Ada juga utang yang berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan Allah. Mungkin mayitnya udah bayar zakat. Nah, mungkin mayitnya kemarin pas kaji udah bayar dam. Mungkin mayitnya mungkin lagi Ramadan orang poso Ramadan udah bayar fidyah. Mungkin mayitnya punya kafarat apa? Mungkin sih. Enggak sih? Yang ketiga Bu, menyelesaikan wasiat mayit. Kalau dia berwasiat. 3 ini rampung, baru harta sisa menjadi milik ahli waris, dan ini pendapat yang lebih kuat. Berarti harta waris pindah menjadi milik ahli waris setelah 3 tadi ditunaikan. Ada Bu? Baik, yang kedua Bu, tadi bentuk-bentuk kezaliman dalam masalah harta waris. Yang kedua, menahan hak saudaranya. Jadi kita tunggu, ada pembagian harta waris, ada serah terima harta waris. Nah, untuk yang harus disegerakan itu yang pertama nih loh, dibagi. Jadi ada pembagian harta waris. Oh, jenengan Mas rumah niki entuk 20%. Kamu Dek dapat 30%. Kamu dapat sekian persen. Itu pembagian. Jelas sih. Nah, untuk serah terimanya, ini serah terimanya harta ini boleh ditunda. Kalau memang sulit dibagi. Ada Bu, lah nek omah kan betul gampang tuh Bu. Ada omah nggih, Bu. Ada omah karo ada kerupuk, kacang goreng ya gampang kacang goreng. Ada omah itu betul gampang. Karena orang itu kan ada kapling sama ada rumah, mudah mana? Kapling. Nah rumah kan ada kok ngene, macam angel rumah. Rumah niku mungkin biasanya Bu sing tugas niku biasanya tanggane dhewe. Nah, jadi rumah A dijual. Saya tuku biasanya sebelah ini. Yang ini ada biasanya. Saya punya Bu dulu pernah nggih kontrak di rumah Bu. Dijual bertahun-tahun sampai sekarang belum laku.
wangel, padahal rumahnya bagus loh. Saya nggak tahu kenapa. Jadi Bu menahan hak saudaranya tanpa alasan syar'i. Baik Bu Jamil, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bu, hilah. Hilah niku ngakali syariat. Ngakali syariat. Misalnya lalu ngakali syariat. Misalnya ngakali ki apa ya Bu ya? Menipu. Tapi ngakali ki koyo bukan menipu, nek menipu kan cetok-cetok anu nggih. Ngakali koyo hilah iku. Nggih. Nggih, ngakali lah. Nggih, ngakali. Ya apa ya Bu bahasa Indonesia mungkin? Memang Bu nggih bahasa Jawa itu lebih kaya ngoten daripada bahasa Indonesia. Nah ini gowo, nah ini nyengkiwe, nah ini mikul, apa? Mikul, ini ngempet, ini macam-macam. Coba Bu, bahasa Indonesia ini apa? Yang gue membawa lah membawa, ini membawa, nah ini nyunggi, makanya bahasa kita itu miskin. Bahasa yang super kaya bahasa Arab, bahasa Arab ayat. Bahasa Arabnya unta itu puluhan. Jadi kan itu tahu belajar zakat mal. Nanti kan ada zakat unta no, zakat umur sekian gitu menit bahasa Arab. Umur sekian gitu menit bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu luar biasa. Bahasa sing kaya raya. Nah jadi kan tuh belajar zakat. Nanti kan gitu. Umur semene bahasa Arab gitu. Nek hamil gitu. Baru menyusui gitu menit. Luar biasa. Ya ngakali Bu, ngakali. Misalnya kita contoh misalnya si Fulan nggih mari masa mereka bisa. Yes, monggo lah. Si Fulan sugih kaya. Jadi nggih. Nah dia ini ketika di detik-detik kematian dia mencerai istrinya dengan niat agar tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dia benci sebenarnya. Nah, ini namanya hilah. Ingin ngakali. Dia sengaja mencerai istrinya di akhir hayat dia agar istrinya nanti tidak mendapatkan harta waris. Ini namanya hilah. Misalnya gini Bu, misalnya gini orang tua, ini sering terjadi nih. Orang tua, misalnya gini Bu, Fulan ini anaknya 5, laki, perempuan. Dan dia tahu kalau nanti dia meninggal dunia, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan 1 Bu. Ternyata anak yang laki-laki mati ini Bu, hampir ketika dia sakit stroke 10 tahun nggak pernah merawatnya. Bahkan keluar pulau, yang pertama di Kalimantan, kedua di Sulawesi, ketiga Sumatera, keempat di misalnya gitu. Jadi ketika dia sakit 10 tahun, si kerawat anak pernah intro, cewek intro, betul gitu? Nah, dia punya pikiran. Dan ini sebenarnya wah iblis. Akhirnya gimana? Sudah rumah dia, aset dia, properti dia bagi rata, dibagi rata. Dan tapi niatnya bukan niatnya tadi ngakali syariat. Sehingga nanti anak pertama 2, 3, 4, 5 termasuk yang perempuan dapat sama semua. Ini nek niatnya untuk hibah bukan masalah, boleh. Nek kalau masalah itu hibah itu masih hidup. Yang kedua sehat. Yang ketiga bisa diserah terimakan. Yang ketiga tidak ada niat hilah ngakali syariat. Ini terkadang terjadi Bu, anak yang berbakti kepada orang tua maka harta waris tidak bisa ditambah. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada orang tua harta warisnya tidak bisa dikurangi.
Kenapa Bu? Karena harta waris itu akadnya ijbari, otomatis. Anak berkele, anak nakal, warisannya tidak dikurangi. Anaknya super soleh, berbakti karo wong tua, tidak ditambah. Soal kebaktian dia pahala dari Allah, soal dia jahat durhaka kepada orang tua, urusan dia dengan Allah. Maka Bu, masalah waris itu tidak berpengaruh. Warisan itu berpengaruh hanya dua. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah kedekatan kekerabat. Umur itu nggak berpengaruh. Oh, nek sing tuwa entuk 5, sing enom entuk 2. Sing sugih entuk 1, sing melarat entuk 5. Meskipun dia sugih blegedu, lanang entuk 2. Meskipun dia miskin agak kere, wedok 1. Piye to kuwi lha ngono aturan Allah. Sugih lanang dadi pejabat. Tok loro tok akeh gitu. Alhamdulillah. Iki wong desa. Itu mungkin. Misalnya mungkin miskin pengangguran malah posisi. Yo. Sakno. Sakno. Yang keempat Bu, dibagi tapi tidak sesuai dengan aturan Allah. Tak percepat mungkin. Misalnya kita Bu, dibagi sama rata. Lanang wedok sama rata. Ini juga melanggar. Atau misalkan ini tadi, yang miskin dapat banyak, yang kaya dapat sedikit, nggak boleh. Anak yang berbakti dapat banyak, tambahi. Anak sing nggak berbakti kurangi, nggak boleh. Sing anak pengangguran tambahi. Sing punya pekerjaan kurangi, nggak boleh seperti ini. Anak yang merawat orang tua harta waris tambahi. Yang tidak pernah kerawat kurangi, nggak boleh. Yang anak SMA dapat 5, masih TK toh dapat 1, masih taut setengah. Enggak boleh seperti itu. Yang kelima Bu, berwasiat kepada ahli waris. Ini nggak boleh Bu, nggak boleh nih. Yang kelima, berwasiat kepada ahli waris. Bu, boleh nggak Bu kita berwasiat kepada ahli waris Bu? Nggak boleh. Kalau boleh kan dapat double tuh, dapat double, dapat waris dan dapat wasiat. Nah, enggak boleh. Yang keenam Bu, tidak menunaikan hak-hak mayit. Ya tadi, bapaknya meninggal dunia langsung bagi-bagi waris. Utangnya bapaknya harus dibayarke. Ya Allah, kurang ajar. Ini anak kurang ajar Bu. Yang ketujuh Bu, tidak diberi harta waris. Tadi alasannya kok bisa cilik kowe, bisa tahu. Atau mungkin masih bayi bubuk janin, apakah dapat waris? Dapat. Janin loh, apalagi harus lahir. Bayi umur setahun terus, jadi ngirain anak 5 nggak anak 5. Kuliah. Ini yang terakhir Bu, masih bayi. Terus adiknya rasa kayak bayi. mungkin terjadi mungkin Bu. Yang ke-8 Bu, wasiat lebih dari. Jadi kan saya kecil Bu. Oh, kok sudah ngangkem? Saya gak enak malah ya. Siap-siap. Oh, siap-siap. Yang ke-8 Bu, wasiat lebih dari sepertiga harta. Ini juga nggak boleh Bu. Nanti di sini ada bukan masalah wasiat khusus ya. Yang terakhir, harta waris malah dibol. Harta waris malah diwakafkan. Ya nggak boleh, nggak boleh. Nah ada izin. Cucu diwakafke jidul piye? Terakhir Bu, cara mencegah sengketa waris. 1, memperjelas kepemilikan. Misalnya ngeten. Misalnya jenengan, Bu. Ya, apa ya? Suami istri kerja usaha apa ya? Bisnis apalah macam. Diperjelas ki nggonmu Mas, ki nggonku Dik, ki nggonmu jelas. Itu jelas. Misalnya seorang suami dia membelikan mobil kepada istri. Ini dipinjemi opo kei cetrok. Jelas sih? Itu cetrok.
memperjelas kepemilikan. Yang kedua, memperjelas akad transaksi. Dan misalnya kan Bu, ada seorang anak ngutangi ngasih ibuke duit 10 juta. Kudu cetrok, le iki duit iki kowe ngutangi ibu apa ngekeki gratis. Terus nggih? Cetrok. Misalnya malih, ada seorang bapak punya usaha restoran. Anaknya 5 ikut kerja. Lah kerja ini bantu apa statusnya karyawan, karena digaji nanti ben cetrok. Yang ketiga Bu, perjelas nasab. Ini anak kandung kan, anak angkat kan, adopsi kan, nemu anak tiri, anak di luar nikah, cetrok. Betul. Yang keempat Bu, perjelas status agama dan status sosial. Kenapa Bu? Orang kafir tidak mendapatkan harta waris, Buddha juga tidak mendapatkan waris. Termasuk ini banji. Misalnya si A meninggal, anaknya 5, ada yang banji, diperjelas. Banji ini lanang kok itu, lanang kan 2, itu 1, diperjelas. Pembuyu jadi kan? Oh, itu maksudnya dari lanang baik. Oh iya. Iya. Tak ngombe ulang Bu. Cerdas. Goro-goro mentok warisan lanang bae yang ngono ya. Pokoknya kan jihad aku wedok. Kena kalau jihad. Iya. Yang kelima Bu. Yang kelima nggih, taati aturan Allah. Pasti pas, pasti cocok, pasti adil, dan gak sakit tadi taati aturan Allah. Yang berikutnya Bu, sadari Bu, harta waris niku harta nemu gratis, betul? Tanpa kerja, tanpa usaha kita sama sekali. Dan nemu gratis kok geger Ibu. Yang ketujuh Bu, edukasi keluarga kita dengan fikih waris. Jadi ketika kita masih hidup diajari wasiat lah, le nduk gendut nanti nih bapak mati gini. Berikutnya Bu, segera dibagi. Ya, terus yang berikutnya 9, segera diserah terimakan. Yang terakhir yang ke-10 Bu, jadilah manusia yang gampang. Gampang. Nggih Mas, nggih Bu, siap. Nggih. Tadi judulnya apa Ustaz? Judulnya cara mencegah sengketa waris. Bu, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini. Yang parkir. Burina ya, sama ada buku ya. Kurang. 3 menit Mas.